Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Krisna Nugraha dengan NIM 240605110096. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kinerja dasar web dan internet. Yang pertama adalah internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network atau jaringan komputer global yang saling terhubung menggunakan infrastruktur fisik seperti kabel fiber, optik bawah laut dan darat, serta nirkabel atau satelit menara pemancar untuk memungkinkan pertukaran data secara internasional. Di dalam internet juga ada infrastruktur fisik hierarki ISP yang artinya internet bukan sekedar cloud, melainkan jaringan fisik yang dikelola oleh Internet Service Provider atau ISP. Ada ISP tingkat global Tier 1 yang memiliki kabel fiber optik bawah laut antar benua, hingga ISP lokal Tier 3 yang mengalirkan internet ke rumah-rumah. Contohnya yakni Telkomsel, AM3, dan lain-lain. Berikutnya ada paket switching atau pemecahan data. Saat sebuah video atau gambar dikirim lewat internet, ia tidak dikirim dalam satu buangan besar data. Data tersebut dipecah menjadi ribuan kepingan kecil yang disebut paket data atau data paket. Setiap paket bisa melewati rute kabel yang berbeda-beda untuk menghindari kemacetan jaringan, lalu dirakit kembali secara berurutan saat tiba di komputer penerima. Berikutnya ada protokol TCP atau IP. Aturan dasar yang memastikan paket-paket data ini tidak hilang di jalan dan sampai ke alamat yang benar. TCP atau Transmission Control Protocol mengurus perakitan data, sementara IP Internet Protocol mengurus alamat pengirimannya. Berikutnya ada client server and request response. Client artinya perangkat seperti laptop atau smartphone dan aplikasi seperti browser yang digunakan oleh pengguna akhir untuk meminta informasi, sedangkan server adalah komputer yang berkinerja tinggi dengan penyimpanan besar yang selalu menyala 24/7, bertugas untuk menyimpan data website dan melayani permintaan dari klien. Request response, mekanisme komunikasi internet di mana klien mengirimkan permintaan data atau request dan server meresponnya lalu mengirimkan kembali data yang diminta tersebut. Siklus hidup request. Saat klien mengirimkan request, ada waktu tempuh yang dibutuhkan data untuk menjangkau server. Ini disebut latency atau jeda waktu. Semakin jauh lokasi server, semakin tinggi latensinya. Berikutnya ada kapasitas bandwidth atau lebar jalan tempat data berlalu lalang. Semakin besar bandwidth, semakin banyak request dan respon yang bisa diproses secara bersamaan tanpa antrean. Berikutnya ada jenis-jenis server. Dalam skala industri, server tidak hanya satu mesin. Ada web server khusus menerima request dari browser, application server khusus memproses logika bisnis aplikasi, dan database server khusus data. Berikutnya ada browser dan halaman web. Browser, perangkat lunak atau aplikasi seperti Chrome, Safari, Firefox yang berfungsi untuk meminta data dari server lalu menerjemahkan kode-kode mentah tersebut menjadi tampilan visual yang bisa dipahami manusia. Yang kedua adalah halaman web atau web page, adalah dokumen digital elektronik yang ditampilkan di dalam browser yang memuat informasi berupa teks, gambar, video, dan elemen interaktif. Selain itu ada rendering engine, yakni adalah jantung dari sebuah browser seperti mesin Blink pada Chrome atau WebKit pada Safari. Tugas mesin ini adalah membaca ribuan barisan kode teks, lalu melukisnya atau merendernya menjadi gambar, tombol, dan warna di layar monitor atau pixel. Berikutnya ada web statis dan dinamis. Web statis adalah halaman web yang isinya tetap dan sama bagi semua orang yang membukanya. Contoh, halaman profil perusahaan. Yang kedua ada web dinamis. Halaman web yang isinya berubah-ubah secara instan menyesuaikan siapa penggunanya. Contoh, feed media sosial atau keranjang belanja e-commerce. Berikutnya ada browser storage atau cache and cookies.
Browser memiliki daya ingat atau cache yang menyimpan elemen berat seperti logo, background, dan lain-lain agar web cepat terbuka di kunjungan berikutnya. Berikutnya ada cookies yang menyimpan data sesi pengguna agar kita tetap dalam keadaan login. Selanjutnya IP address dan DNS. IP address atau Internet Protocol Address adalah deretan angka unik, contohnya 192.168.1.1 yang berfungsi sebagai alamat identitas pasti untuk setiap perangkat dan server yang terhubung ke internet. DNS atau Domain Name System seperti yang berfungsi menerjemahkan nama domain yang mudah dibaca manusia seperti google.com menjadi IP address berupa angka yang dipahami oleh komputer jaringan. Berikutnya ada IP publik dan IP privat atau subnetting. Router di rumah memiliki satu IP publik yang dikenali oleh internet global. Namun perangkat di dalam rumah seperti laptop, HP, smart TV diberikan IP privat oleh router tersebut. Proses routing dan subnetting inilah yang memastikan data dari internet masuk ke HP, bukan nyasar ke laptop orang lain. Berikutnya ada resolusi DNS yang bertingkat. Saat mengetik nama domain, pencariannya melewati beberapa tahap. Jika tidak langsung ditemukan, yakni mengecek memori cache browser, mengecek memori sistem operasi Windows atau Mac, bertanya ke DNS resolver biasanya milik ISP. 4. Jika masih tidak tahu, ia akan bertanya ke root server global untuk melacak IP tersebut. Berikutnya ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol atau seperangkat aturan standar yang mengatur bagaimana pesan, data request, dan respons diformat, dikirimkan, dan diterima antar browser dan server agar keduanya bisa saling berbicara dengan bahasa yang sama. Versi amannya adalah HTTPS yang menggunakan enkripsi data. Sifat stateless. HTTP itu pelupa atau stateless, artinya setiap kali browser mengirimkan request baru, server menganggap itu adalah interaksi baru dan tidak mengingat request sebelumnya. Itulah mengapa kita butuh cookies atau token seperti JWT yang diselipkan di setiap request agar server ingat siapa kita. Berikutnya ada HTTP methods atau mode permintaan. Ya, ini get, mengambil, membaca data atau membuka artikel, post, mengirimkan atau memasukkan data baru, membuat akun baru, contohnya put atau page, mengubah data yang sudah ada, yakni mengganti foto profil, mengganti data tanggal lahir dan lain-lain. Serta itu ada delete, yakni menghapus data. Berikutnya ada status code. Server selalu membahas dengan kode status, contoh 200, yakni oke, berarti berhasil. 404 not found, yang berarti URL salah atau halaman hilang. 500 internal server error, berarti sistem di dalam server sedang crash. Berikutnya ada backend dan database server. Backend, bagian dari sistem website yang berjalan di belakang layar di sisi server. Fungsinya memproses logika program, mengatur keamanan, dan mengelola lalu lintas data yang tidak bisa dilihat langsung oleh pengguna. Berikutnya database server, sistem penyimpanan terstruktur di dalam server yang berfungsi sebagai gudang untuk menyimpan, mengelola, dan memanggil seluruh data website seperti data akun pengguna, artikel, gambar, dan kata sandi. Nah, bagaimana halaman web terbentuk? Sebuah halaman web secara visual dibangun oleh 3 fondasi bahasa utama, yakni HTML, bahasa marka yang berfungsi membentuk kerangka atau struktur dasar halaman web, CSS, yakni bahasa gaya yang berfungsi mengatur tampilan visual dan desain web, JavaScript, bahasa pemrograman yang memberikan elemen logik, dinamis, dan interaktivitas pada halaman web. HTML memberikan makna semantik seperti header, footer, perangkat, daftar, list. Selain itu, CSS tidak hanya memberi warna, CSS mengatur layouting seperti grid atau flexbox dengan membuat web menjadi responsif. Berikutnya, JavaScript berinteraksi langsung dengan DOM. JavaScript bisa memanipulasi elemen secara langsung, misalnya jika sebuah tombol diklik, JavaScript bisa secara instan menyembunyikan sebuah gambar, mengubah teks HTML, atau mengirimkan request baru ke server di belakang layar tanpa perlu merefresh seluruh halaman. Berikutnya ada CDN atau Content Delivery Network.
Jaringan kelompok server yang tersebar di berbagai lokasi geografis di seluruh dunia yang berfungsi menyimpan salinan data statis sebuah website seperti gambar, CSS, dan video. Tujuannya agar data tersebut bisa dikirimkan kepada pengguna dari lokasi server yang paling dekat dengan mereka, sehingga proses loading website menjadi jauh lebih cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.